Halo Surabaya, ya apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Deli dan kali ini kita akan membahas tentang yang lagi hangat nih, di mana mungkin orang tua sudah mulai memasukkan anak-anaknya ke sekolah, tapi masih aja mengalami dan juga menemukan satu kasus yang mungkin masih saja hangat kita bahas, yaitu perkara PPDB. Dan kali ini kami akan membahas Komisi D yang menyoroti evaluasi PPDB 2024. Bersama dengan kami ada Mas Cucu Supriyatno selaku anggota Komisi D DPRD Surabaya. Mas Cucu, Siap. bagaimana ini kalau ngomongin soal PPDB PPDB? ya. Karena PPDB itu hangat dan PPDB itu lagi hot topic mungkin ya. Nah, itu ini. dia. Karena kan kalau misalnya di topik-topik sebelumnya kan lebih hangat adalah membahas soal masalah zonasi yang Iya. selalu saja ada masalah yang Betul. nggak selesai-selesai Betul, sampai detik betul, ini ya, betul, Mas ya. betul. Tapi kalau ngomongin soal efektifnya, ini gimana nih efektifnya sistem zonasi dalam mencapai tujuan pemerataan akses pendidikan di Surabaya? Kalau tanya kepada saya, secara pribadi saya tidak setuju dari awal adanya zonasi ya. Karena pertama faktor di Indonesia ini belum merata ya masalah fasilitas. Karena idealnya di mana satu kelurahan yang sedang ya, bukan padat seperti di Surabaya Utara ya. Itu idealnya satu kelurahan, satu SMP, satu SD, satu SMA. Tetapi pada saat ini kan tidak rata juga. Jangankan kita bicara tentang SMA ya. Yang SD aja mungkin di daerah Kelurahan Tanjung Sari itu ada satu titik di lampu merah persis itu jalan raya yang Banyurip lurus itu kan ada pertigaan dengan Jalan Raya Tanjung Sari. Masyarakat di sekitar situ kesusahan untuk mendapatkan masuk sekolah negeri SD. Masuk sekolah negeri SD ya? SD ya, jangankan untuk kita bicara SMA tentang pemerataan. Jadi di satu sisi kita bicara tentang sarana prasarana itu iya belum mencukupi saat ini dan kalau menurut saya pribadi ya ini ya masih belum ideal jika diadakan zonasi. Oke. Tapi kalau ngomongin soal zonasi sendiri dan karena yang sempat saya temui adalah perkara zonasi di SMP, di jalur SMP ya, jalur SMP 2024 ini. Kabarnya ada dua jalur, beda dari tahun sebelumnya. Iya betul. Jadi di jalur ini karena kan seperti beberapa di media saya bicara tentang ide saya. Bagaimana tetap murid dapat ada target pembelajaran, jadi tetap pakai zonasi, tapi zonasinya itu satu kelurahan, satu kecamatan. Jadi untuk SMP ya itu satu kecamatan. Nah jaraknya dinolkan semua. Kemudian variabel kedua adalah prestasi. Tetapi ini kita sudah bersurat ke kementerian, tetapi jawaban dari kementerian itu tetap pakai zonasi yang saat ini. Tetapi muncul satu kuota, namanya kuota khusus. Itu dihitung dari kelurahan. Jadi tiap kelurahan di kota Surabaya dapat satu kuota atau satu kursi atau dua kursi tergantung dari pagu yang diterima SMP tersebut. Jadi contoh mungkin di Kelurahan Sawaan kesusahan dapat masuk ke sekolah negeri di daerah Kecamatan Sawaan ya. Di Kecamatan Sawaan itu ada SMP 46. Itu jaraknya jauh, itu diletaknya itu di sisi selatan Kecamatan Sawaan, jadi perbatasan dengan Kecamatan Wonokromo. Nah, sedangkan Kecamatan Sawaan sendiri, Kelurahan Sawaan itu terletak di sisi utara. Jadi karena ada kuota khusus tersebut, jadi tiap anak di kelurahan tersebut itu bisa masuk melalui kuota tersebut. Tetapi jalurnya, kuotanya kalau menurut saya masih belum friendly ya. Bayangkan satu kelurahan cuma dikasih 1 dan 2 aja. Nah, kembali lagi karena kita mengaca dari beberapa kasus di mana ada SMP atau SD negeri yang padat penduduk itu jaraknya nggak panjang. Kalau seingat saya di tahun 2023 di SMP di daerah Surabaya Utara kalau nggak salah itu SMP 11, radiusnya cuma 211 meter. Oke. Itu kan sangat pendek. Sedangkan kalau tahun 2024 kemarin di SMP 25 itu hanya 500 berapa, nggak sampai 1 kilo. Dan kalau kita hitung 500 radius 500 ya, maksudnya melingkar ya. Apakah memang benar-benar ada anak sejumlah itu yang memenuhi kuota pagu itu? Kalau 500 ya mungkin bisa ya, tapi kalau 211 yang tahun kemarin itu kan saya rasa sangat-sangat mustahil ya. Nah, kalau dibilang pemerataan kembali lagi harusnya ya ini ya dibuat sistem bagaimana pemerintah kota ini sambil memenuhi sarana prasarana, ya kita istilahnya bersikap adil lah terhadap anak-anak yang lokasinya
jauh dari sekolah. Jauh dari sekolah. Betul. Ya. Tapi sebagai Komisi D DPRD Kota Surabaya nih ya, Mas Yusi ya, ada nggak nih temuan atau laporan dari masyarakat terkait praktik kecurangan atau ketidakadilan dalam proses PPDB tahun ini? Kalau untuk tahun ini sampai saat ini ya detik ini ya, saya belum mendapat laporan. Tetapi untuk proposal minta tolong banyak. Tapi jujur ini saya di hadapan media juga, saya tetap mengutamakan apa ya istilahnya bahasanya, saya tetap mengutamakan rule of the game-nya. Kalau memang yang protes ke saya ini menyatakan bahwa ada yang jaraknya lebih jauh tapi keterima, ya saya bantu dong. Karena itu haknya anak yang diperjuangkan. Tetapi kalau saya diminta tolong bantu untuk masukkan sekolah negeri, kasihan kan. Saya ketika saya masukkan anak di sekolah negeri kan pasti ada anak yang terzolimi, yang jatahnya anak itu. Nah makanya selama rule of the game-nya ini abu-abu, saya rasa kecurangan, penyimpangan itu kan pasti ada. Tapi kembali lagi saat ini kita terus berusaha ya. Ini secara pribadi saya juga mencoba untuk bersurat terus karena saya sangat-sangat tidak setuju, karena seringkali pada saat kami reses saya ketemu masyarakat, keluh kesah masyarakat satu kalau tentang pendidikan ini, yaitu zonasi. Karena banyak anak yang prestasi, anak yang pinter dari golongan menengah ke bawah itu tidak bisa sekolah di sekolah negeri ya, dikarenakan jarak dari rumah ke sekolah terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Namun kalau misalnya ngomongin soal preventifnya dari Komisi D DPRD Kota Surabaya, ada nggak tindakan preventifnya nih Pak? Preventif, saya rasa kita nggak bisa berbuat banyak ya, karena yang pertama ini kan yang membuat zonasi ini kan kementerian, bukan dari daerah atau kota ya. Tetapi kami mencoba untuk membackup dari keputusan pusat. Contohnya yang pertama, ketika ini masyarakat yang penonton ini jika memang menemukan anak usia wajib belajar, bisa diinfokan kepada kami DPRD Kota Surabaya, DP3 APKB, bisa diinfokan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kami akan berusaha mencarikan dana, baik itu CSR maupun dari program-programnya pemerintah daerah ya, pemerintah kota khususnya, supaya bisa anak ini tetap melanjutkan sekolah. Karena apa? Karena Surabaya ini kan beberapa waktu yang lalu sudah disahkan kota layak anak paripurna. Jadi kita juga termasuk di CFCI. Jadi kami pemerintah kota wajib untuk memberikan layanan pendidikan, layanan kesehatan kepada anak-anak di Kota Surabaya. Nah, setuju sekali ya. Mas Yujo, habis ini kita membahas soal evaluasi, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Saya kan nggak ngurus Indonesia Maju, ya kan? Nggak. Setiap pertandingan itu selalu ada lawan. Setiap lawan selalu mau menang. Dan setiap lawan yang mempunyai grup atau kelompok, dia harus loyal pada kelompoknya. Kalau enggak, ngapain dia bergabung pada kelompok itu gitu? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Kan dari awal ketika Pak Prabowo dikatakan unggul, saat itu masih unggul, belum ditetapkan oleh KPU beliau menang atau tidak. Di Istora kan beliau sudah katakan gini, saya akan rangkul semua partai politik. Itu haknya Prabowo. Dia mempunyai hak untuk mengatakan apa saja ya yang bisa mempengaruhi semua orang di dalam membangun sistem yang dia bangun. Itu haknya, ya kan? Tapi ada hak orang juga yang mau ikut dan tidak mau ikut. Oke. Ya itu perbedaannya kan di situ. Artinya kalau saya bisa simpulkan, Hanura masih akan ada di luar pemerintahan, entah sampai dalam waktu kita yang nggak belum ditentukan. mengatakan tidak dan tidak mengatakan iya karena kan belum selesai. Oke. Satu, Prabowo kan belum dilantik, ya kan? Nah, dalam waktu yang belum dilantik ini, setiap orang kan memikirkan sesuatu yang bagaimana bisa berkomunikasi, bisa
kalau dia mau melakukan satu persamaan pendapat di dalam yang selama ini berbeda pendapat. Jadi bangsa Indonesia ini harus cerdas, harus berpihak kepada bangsa, dan harus menjalankan konstitusi secara konstitusional. Sama ajudannya Pak Sekjen, Pak Yusuf di mana? Di kantor. Sudah datang, lah katanya jam 5. Enggak, sekarang semua katanya. Semua udah ngumpul semua itu yang mau dikasih surat penugasan. Lah kan penugasannya kemarin udah, ini surat resmi. Oh, memberi surat resmi. Ya. Saya bilang ngapain resmi, lisan aja cukup. Oh enggak, ini aturan katanya. Aturan kesekjenan partai. Ya udah, saya berangkat sampai di sana jam 4 atau setengah 5. Saya lihat banyak wartawan. Waduh, nanya-nanya saya bilang, ntar ya, saya bilang, tunggu. Saya nggak tahu mau ditugasinnya apa, saya terima suratnya dulu, saya ke atas. Di atas, rupanya dipanggilin satu-satu, dari Papua, dari mana semua panggilin satu. Ya saya nungguin aja. Saya bilang, waduh, saya jam 6 janji orang, ini udah jam 5 nih. Akhirnya, begitu pas Pak Sekjen buka pintu yang itu mesti ada beberapa yang nunggu. Saya nongol aja. Pak Sekjen minta maaf, saya bilang. Saya balik lagi aja nanti ya Pak. Jangan, katanya. Ini surat kamu, katanya. Langsung jadi. Dikasih sini, katanya. Dibawa ke bawah sini, katanya. Bawa. Udah, katanya. Saya tinggal ya, katanya. Iya Pak, saya pulang ya. Begitu saya mau pulang, teman-teman wartawan minta. Buka suratnya, katanya. Oh, belum dibuka? Belum dibuka. Saya buka, makanya. Saya Baru buka. tahu di depan wartawan. Kok dua nih, salah nggak nih? Bakal cagup dan cawagup. Saya bilang kok tambah berat aja lagi nih, kenapa pula? Gitu. Oh, karena yang pertama cawagup ya? Iya, cawagup secara oral. Begitu ada respon, bagus menurut Pak Erlangga, survei internal, dua-duanya. Jadi dua-duanya. Kembali lagi bersama kami dalam membahas Komisi D soroti evaluasi PPDB 2024, masih juga bersama dengan Mas Cucu Supriyatno selaku anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya tentang evaluasi PPDB. Ini kalau ngomongin soal PPDB 2024 dari DPRD Kota Surabaya, apakah sudah dievaluasi atau belum nih Mas Cucu? Sampai saat ini kita masih menunggu ya, karena kami ingin memastikan yang pertama anak-anak di Kota Surabaya. Kenapa saya bilang anak-anak di Kota Surabaya? Itu menyangkut semua anak. Jadi tidak hanya anak yang ber-NIK Surabaya, melainkan anak-anak yang ada di Kota Surabaya. Karena apa? Kami ingin benar-benar memastikan bahwa wajib belajar itu dilaksanakan di Kota Surabaya. Hak anak terpenuhi. Itu yang terpenting, karena bagi kami fraksi PSI, anak itu adalah investasi suatu bangsa. Kalau kita memberikan layanan yang tepat kepada anak, bahwa kami yakin bahwa 10-2 tahun ke depan bahwa Indonesia ini menjadi negara yang luar biasa. Nah, maka dari itu kami mencoba istilahnya menunggu dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya bagaimana anak dari SD ke SMP, TK ke SD, SMP ke SMA itu berapa persen yang terserap. Terus kemudian kemana berapa jumlah anak yang sekolah di swasta, berapa anak yang keluar dari Surabaya, berapa anak yang masuk ke Surabaya. Karena itu penting. Pentingnya apa? Kami ingin sekali bahwa anak-anak di Kota Surabaya ini terlayani dengan baik. Jangan sampai ketika kita di jalan, di lampu merah, pada jam-jam sekolah, masih ada banyak anak yang berkeliaran untuk mencari nafkah dan lain-lain. Itu pun sudah kami ingatkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya, DP3 APKB, bagaimana menerapkan wajib belajar di Kota Surabaya ini supaya Kota Surabaya ini jangan sampai kehilangan generasi penerus. Setuju. Tapi dari sudut pandang Mas Cucu nih, dari sorotan Komisi D DPRD Kota Surabaya, melihat PPDB 2024 ini pendaftarannya apakah prosesnya berjalan dengan lancar atau ada kendala nih Mas Cucu? Kalau kendala kan pasti ada 1-2 ya. Yang pastinya itu rule of the game-nya ini kan masih abu-abu. Kenapa saya ngomong rule of the game-nya abu-abu?
Tetapi dibandingkan tahun kemarin ya, ini masih bagus tahun kemarin. Tahun kemarin bahkan salah satu orang sampai masuk ke penyelidikan kepolisian ya karena jual beli bangku. Terus lebih ngeri tahun kemarin lah kalau saya bilang. Kalau tahun ini menurut saya masih lebih baik dari tahun kemarin. Kalau dibilang, Pak, apakah sudah ada apa istilahnya resikonya sudah nol? Saya jawab enggak bisa karena rule of the game-nya masih abu-abu. Abu-abu tadi ya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Contoh yang paling banyak aja, banyak yang kakaknya nggak jelas. Kakaknya nggak jelas, seandainya rumah saya di Tidar, kakak saya rumahnya dekat SMP 25 Sukomanunggal. Karena bagaimana supaya anak saya bisa masuk SMP 25, saya Dititipkan ke kakak. saudaranya. Iya apa betul. gimana ya? Belum lagi di beberapa tempat, kalau nggak salah di Garut kemarin itu ada kakak palsu loh. Sampai kita bicara tentang pendidikan yang notabene haknya anak, terjadi apa ya, hal-hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana apa ya, terjadi orang tua menghalalkan segala cara supaya anaknya masuk negeri. Padahal yang kita perlu ingat ketika kita apa istilahnya menyekolahkan anak, itu yang terpenting itu anak nyaman, bukan anak berdasarkan keinginan kita. Oke lah, kalau zamannya saya dulu pasti orang tua sekolah sing pinter nanti masuk SMP 3, SMP 4, SMP 1. Meskipun rumahnya di pojok Benowo sana. Kalau sudah dibilang sekolah di mana? SMP 3, ada kebanggaan tersendiri karena SMP favorit. Saya sangat setuju dengan pemerataan pendidikan, tetapi pada saat ini masih dibutuhkan apa ya istilahnya barir prestasi. Karena apa? Ini seringkali saya ngomong di beberapa media juga. Saya ini ketemu sendiri dengan anak-anak SMP di belakangnya SMP 3. Saya ngobrol di warung, saya tanya, "Loh, Mas, ini kan jam istirahat. Jam sekolah. Kenapa kok jenengan di luar?" Sambil merokok dia ngomong, "Santai, Bos. Aku pasti masuk SMA negeri. Rumahku lo belakangnya SMA 5." Nah, dari sini kan kita bisa melihat bahwa saat ini anak-anak itu tidak ada target untuk belajar. Beda dengan zaman generasi X ya. Generasi X itu dulu pulang sekolah les. Ada namanya tempat kursus yang terkenal, ini bukan promosi karena sudah tutup, dan institut atau dan macam-macam lagi. Itu mereka pulang, mereka belajar, mengasah lagi, ada target yang dia kejar. Kalau sekarang bodoh amat, rumah saya belakangnya SMP kok. Dan itu untuk pelajar ya, tidak ada target. Sedangkan guru, bayangkan guru mengajar anak yang dari variabel sangat pintar ketemu dengan anak yang butuh support. Nah, itu jadikan satu kelas karena risknya terlalu besar. Bisa dibayangkan betapa sulitnya jadi guru. Setuju. Nah, ini juga kenapa saya dorong sekali lagi kuota untuk kelurahan untuk tahun depan itu kalau bisa dipertambah lagi. Karena apa? Karena pemerintah kota itu belum bisa memenuhi sarana prasarana. Loh, pemerintah kota kan tinggal menganggarkan. Enggak semudah itu, kembali lagi. Sekarang ketika kita di satu kawasan padat penduduk dan tidak ada aset pemerintah kota di sana, bagaimana pemerintah kota bisa membangun di sana gitu loh. Benar. Seandainya kota Surabaya PAD-nya tinggi lah, bisa membangun 10 sekolah, tapi kan enggak bisa. Karena apa? Karena beda kultur ya antara pendidikan di luar negeri dengan pendidikan di dalam negeri, khususnya Surabaya. Iya, khususnya Surabaya jauh beda gitu loh. Dan kalau diterapkan zonasi ini terus-menerus, saya yakin ini adalah suatu bola salju yang pasti akan kita menghadapi masalah di kemudian hari. Ya, makanya secara pribadi saya ini coba mengkaji kalau memang diperlukan, saya akan ke MA. Ke MK ya. MK untuk menggugat masalah apa ini? Zonasi ya? Iya. Karena bagi saya banyak hak anak yang terenggut. Ketika saya di reses, saya ketemu dengan seorang ibu-ibu, boleh cek di pertemuan kuburan, anaknya prestasi dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus kemudian dia masuk ke SMP, masuk SMP tidak bisa karena di Kelurahan Sawahan ini jauh dari sekolah negeri, ke 10 juga sudah padat penduduk, ke 25 sudah padat penduduk, 46 sama satu kecamatan jauhnya nggak mungkin, ketiga 4 juga nggak mungkin. Akhirnya anak ini masuk di sekolah swasta, yang notabene kualitasnya jelek. Akhirnya ibunya ya protes ke saya. Karena apa? Karena sesuai kemampuan budgeting dari orang tua. Kalau seperti kayak seandainya saya lahir di tahun ini, saya kemungkinan belum tentu jadi anggota DPRD. Karena apa?
bapak saya tukang sampah. Pasti saya akan sekolahnya di SD yang sesuai kantongnya bapak saya. Sudah habis itu ketika saya usia 10 tahun, bapak saya meninggal. Ya otomatis sesuai dengan kantongnya ibu saya. Ibu saya janda tukang sampah. Ya otomatis SMP-nya atau SD-nya ya SD yang benar-benar murah sekali. Dan itu bisa dibandingkan kalau SD dan SMP yang murah sekali, kualitasnya bagaimana. Nah ini yang perlu kita benahi. Makanya saya mendorong DP3A PKB, mendorong Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk memberikan CSR kepada anak-anak yang memang pintar tetapi lahir dari keluarga yang kurang beruntung. Ya itu dia. Tapi Mas Cucu sebenarnya saya penasaran ya kalau ngomongin soal upaya dari Dinas Pendidikan dan juga kota DPRD Surabaya dalam mensosialisasikan sistem dan mekanisme PPDB 2024. Tapi kita bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di sini. Indonesia ini 79 tahun sudah merdeka. Nah, Masih kering juga rakyatnya di daerah-daerah. Kok rakyat kering? Tidak semuanya basah loh. Daerah-daerah itu masih mengalami satu krisis ekonomi. Daerah-daerah itu membutuhkan dorongan kehidupan yang layak. Income per kapita kita berapa? Ya, 79 tahun loh kita sudah merdeka. Ya. Apa yang harus dibangun bangsa ini? Dan bagaimana cara membangunnya? Hidupkan daerah-daerah itu sekarang. oke. Berikan kewenangan itu kepada daerah-daerah itu. Bukan disentralisasi di pusat ini. Sehingga ada pemerataan yang dibangun oleh daerah itu sendiri. Itu sebabnya tagline kita, berpihak kepada daerah. Siapapun yang memimpin, dia harus berpihak kepada daerah. Kita akan ikut. Itu persoalannya. Kenapa? Kita semua orang daerah, bukan semua orang Jakarta. Oke. Iya kan? Jakarta makmur, apa Indonesia sudah makmur? Tidak. Anda tahu nggak? Saya nggak percaya Livi ini orang Jakarta atau orang Bandung atau orang Sulawesi. Saya nggak tahu. Pasti orang daerah. Nah, bangga nggak yuk kalau daerah yuk betul-betul diberikan satu kewenangan, sehingga orang daerah itu nggak perlu mencari kerjaan di pusat ini. Ini yang kita butuhkan. Kenapa? Sudah 79 tahun negara ini seperti begini. Disitulah saya berpihak kepada daerah. Begitu saya mendorong daerah agar diberikan kewenangan. Daerah diberikan kesempatan untuk membangun daerahnya. Dan orang-orang daerah difungsikan di dalam daerahnya. Dan orang daerah tahu memilih orang daerahnya sebagai pemimpinnya. Jangan ditentukan oleh orang pusat. Oke. Jangan di-drop di situ. Oh, untuk sebagai kepanjangan tangan. Jangan. Lantas kemana orang daerah? Semua lari ke pusat. Sudah sampai di pusat, dia lupa dengan daerahnya. Dan ini jelek gitu. Miracle Pak, ya kan. Yang penting berbuat baik aja. Pak. Allah kasih jalan. Apa ini pemahaman Bapak Alun soal tugas amanah itu apa kira-kira? Ini apalagi ini udah masuk bicara soal wilayah kenegaraan. Gubernur Jakarta itu nggak main-main loh. Gini, kalau saya nggak suka berandai-andai, Iya. nggak usah. Yang dipahamkan aja oleh. Nggak suka memberikan janji-janji manis. Oke. Saya orang kerja. Jadi kalau nanti diperintahkan, saya cuma simpel kok. Rakyat percaya saya, kalau saya jadi, saya akan kerja baik untuk rakyat. Saya kembalikan ke rakyat. Kan ada ditanya sama teman-teman, ala lu katanya, ntar juga disogok lu, jadi korupsi. Saya cuma nanya gini, simpel deh gue tanya lo. Yang mau nyogok gue duitnya berapa duit sih? Ini loh. Yang dibilang 800M ngendon di Cuek aja. Oh. Kalau iya bener juga sih. Kalau Ini maaf bukan sombong. Nggak sombong. Bukan Pak. Cuman kalau yang mau nyogok saya harusnya tentunya harus Iya. ngukur lebih banyak, mungkin ribuan kali dari
apa yang saya sudah achieve. Iya. Yang kayak gini nih, Indonesia butuh banyak yang kayak gini. Kembali lagi bersama saya Dili dan juga Mas Cucu Suparyono, anggota Komisi D DPRD Surabaya, membahas Komisi D soroti evaluasi PPDB 2024. Nah, kalau tadi sebelumnya kita sempat sedikit penasaran, sebenarnya saya sih ya Mas Cucu yang penasaran Siap, ya. Mas Dali. Ngomongin soal upaya dari Dinas Pendidikan dan juga DPRD Kota Surabaya dalam mensosialisasikan PPDB. Betul. Jadi kalau sebelumnya kami sudah mengingatkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk membantu para orang tua, terkhususnya untuk bagaimana mendaftar di sekolah baru, bagaimana mengikuti rule of the game-nya ya, meskipun tadi yang saya bilang abu-abu, ada beberapa jalur, baik itu jalur prestasi, jalur khusus yang bilang saya, jalur afirmasi dan jalur zonasi, itu sudah disosialisasikan. Cuma ya memang terkadang kita ini kan orang tua tidak sepenuhnya cepat tanggap teknologi, jadi masih banyak apa istilahnya helpdesk yang disediakan baik itu di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sekolah-sekolah asal itu kita dirikan helpdesk. Jadi wali murid tidak kesusahan juga. Kami juga memastikan bahwa tidak ada error yang berlebihan ya, margin errornya sedikit mungkin kalau bisa ya tentang aplikasi, baik itu tentang jarak dan lain. Karena pada tahun 2019 saya tahu sendiri bahwa terjadi beberapa error. Ada rumah anak yang dekatnya sekolah tidak keterima, tapi yang lebih jauh dari dia keterima. Itu tahun 2019. Terus satu piranti, satu user, kebetulan ini anak kembar, usernya itu mamanya, satu piranti ya HP-nya mamanya, tidak bergerak di satu tempat, tetapi jarak kedua anak ini 500 meter. Berbedanya 500 meter. 500 meter. Ya itu kan error ya, dan itu kami pelajari sama-sama, kita perbaiki. Sampai sekarang pun saya masih belum mendengar masalah jarak dan lain-lain. Kalau dulu alasan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya karena dihitung berdasarkan jaraknya Google, ada yang jaraknya rumah. Tetapi kalau menurut saya sangat tidak mungkin ketika di sini sekolah, di sini nggak keterima, di sini keterima. Itu kan berarti errornya sangat. Nah ini sekarang semakin ke sini kami perhatikan. Tetapi terkhususnya Mas Dali, yang kami garis bawahi sekali lagi bahwa kami menginginkan bahwa anak-anak di Kota Surabaya semua bisa belajar, semua bisa meneruskan sekolah. Tidak ada anak yang putus sekolah. Karena bagi kami prioritas utama bahwa Kota Surabaya wajib menyediakannya itu. Jadi kenapa pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha cinta anak. Jadi kami memberikan bantuan kepada anak-anak yang saya bilang tadi, yang lahir kurang beruntung tapi pandai, ya kami sekolahkan tidak di negeri, tetapi di swasta. Dia mendapatkan istilahnya sama dengan di negeri, jadi sudah nggak bayar SPP dan lain-lain. Kita bantu melalui dari CSR pengusaha itu. Jadi monggo kalau pemirsa Kompas Jawa Timur ya, Kompas TV Jawa Timur, kalau memang menemukan anak yang masih belum sekolah, monggo bisa dihubungin kami di DPRD Kota Surabaya, saya maupun Dinas Pendidikan Kota Surabaya maupun Dinas DP3 APKB. Oke, Mas Cucu, tapi saya sebenarnya penasaran ya kalau misalnya dilihat dari evaluasi yang masih menunggu juga dan kemungkinan ada sedikit perbaikan dari tahun sebelumnya. Tapi sebenarnya ada nggak nih solusi atau alternatif lain yang diusulkan dari DPRD Kota Surabaya, khususnya mungkin adakah sistem lain yang lebih efektif mungkin daripada zonasi ini? Jadi kalau sistem lain, berulang kali kan saya cerita tadi bahwa kalau bisa itu satu kecamatan kita nolkan jaraknya, kemudian variabel kedua itu mungkin lewat tes atau rapot atau bagaimana. Jadi tetap ada target anak itu sekolah. Nah, tetapi ini kan bagaimanapun juga kita tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya. Yang menetapkan ini adalah Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Solusinya ya memang kita menggugat ke MK supaya mempertimbangkan lagi keputusan ini. Karena mulai zamannya Pak Muhajir, ya Bapak pencetusnya apa ini?
zonasi ini ya. waktu beliau jadi kementerian. Iya, saya rasa sampai sekarang pun saya rasa masih banyak hak anak yang terenggut. Masih banyak anak yang terpaksa menguburkan mimpinya untuk di sekolah negeri karena jarak rumahnya jauh. Dan masih banyak pula praktek-praktek pindah kakak. Dan akhirnya sampai pemerintah kota, itu ada hubungannya juga. Sampai pemerintah kota kan barusan ini kan mau ngeblok beberapa kakak. Karena kebanyakan gara-gara sekolah. Gara-gara sekolah. Gara-gara sekolah. Ini kalau misalnya ada yang sekolah yang sampai gagal mengevaluasi dari siswa yang akan daftar gimana nih? Mas Yujo, apakah diblokir atau gimana nih sekolahnya, dikasih hukuman atau gimana nih? Iya, ini kan kita bicara tentang hak anak juga. Kita bisa bayangkan ketika anak itu sudah masuk ke sekolah negeri, sudah mengikuti, terus habis itu kita kan juga nggak mungkin ya Mas Dali ya. Kita bagaimanapun anak tetap sekolah. Jadi kami mencoba untuk membackup keputusan dari pemerintah kota, dari pemerintah pusat ya, dengan cara yaitu tadi kami jalan ketika kami ketemu dengan anak-anak yang apa istilahnya, yang masih belum sekolah padahal usia sekolah. Masih tahun 2023 kemarin saya ketemu bulan Desember. Cukup baru ya Mas Yujo? Cukup baru. Jadi dia selama bulan Juli sampai Desember dia enggak sekolah. Ya karena banyak faktor ya. Satu, orang tuanya enggak mampu menyekolahkan. Kedua, kurangnya informasi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya bahwa ada CSR tadi yang namanya program mitra warga tadi yang bisa dibantu untuk sekolah swasta dan gratis. Alhamdulillah puji Tuhan ketika ketemu saya waktu itu saya masih marung ya karena saya ini kan dari galangan bawah ya. Jadi di warung di daerah SMA 12 setelah sidak dari BDH, jadi saya di sekitaran SMA 12 saya beli kopi, duduk, kemudian saya lihat sebelah saya ada anak, waktu itu jam 11-an ada anak bawa donat, saya tanya, enggak sekolah? Dia jawab, enggak Pak. Akhirnya saya tanya-tanya, kulik, saya datang ke rumahnya, saya bantu, akhirnya alhamdulillah puji Tuhan dibantu oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, DP3 APKB, anaknya sekolah di Lab School UNESA. Nah, ya ini kembali lagi bagaimana kita pemerintah Kota Surabaya untuk tahun ini ya, khususnya tahun ini kita membuka mata lebar-lebar, mendengar secara detail, cari tahu di mana anak-anak di Kota Surabaya yang belum sekolah. Jadi kalau bisa hak anak di dalam sekolah itu kita wajib penuhi meskipun dia sekolah di swasta, tetapi kita beri pendidikan yang bagus. Ya, setuju. Baiklah. Ya. Jadi kurang lebihnya kalau bisa saya simpulkan dari DPRD Kota Surabaya sendiri khususnya cukup membantu anak-anak untuk bisa bersekolah kembali ya. Betul. Mas Yujo ya. Apalagi kalau misalnya memang ada sampai temuan karena zonasi lagi-lagi ya. Tahun 2003 kemarin kami sampai memanggil Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu sampai 3 kali. Karena mereka belum bisa menunjukkan kepada kami yang saya bilang tadi, jumlah anak yang lulus dari SD ini keterima negeri berapa, keterima swasta berapa, yang mau melanjutkan mondok di luar Kota Surabaya berapa, itu mereka masih belum. Karena selisih data yang kami terima pada saat itu kurang lebih 3.000 atau 4.000, saya lupa. Tapi kami menjejar ke Dinas Pendidikan Kota sampai rapat 3 kali. Kalau nggak salah 3 kali ya, 3 kali. Kita panggil lagi, datanya mana? Karena kami benar-benar khawatir jangan sampai Kota Surabaya ini ada anak yang tidak sekolah. Jadi kami DPRD Kota Surabaya wajib menjalankan amanah untuk menjamin bahwa anak-anak di Kota Surabaya ini bisa belajar, bisa meneruskan sekolah. Wajib belajarnya harus tetap ya, Mas Yujo ya. betul, Dan tentu akan dibantu sama DPRD Kota Surabaya tentunya. Kalau ada temuan bisa langsung laporkan ke DPRD Kota Surabaya. Baik Mas Yujo, terima kasih atas waktunya hari ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Pemirsa, kita membahas soal Komisi D yang menyoroti evaluasi dari PPDB 2024. Sekali lagi Mas Yujo, terima kasih banyak. Saya Deli beserta tim yang bertugas. Sampai jumpa.